أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wasyuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il amilin wal musannifin wa khususan lil Imam Ahmad ibn Watha'illah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim bimalika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ini kita bahas yang kemarin itu. Kemarin sudah dibaca kan? 1, 2 dibaca, cuman yang sempat kita bahas cuman 1 aja. Maka insyaallah malam ini kita lanjut bahasannya. Untuk bacaannya insyaallah minggu depan di pembahasan yang baru. Soalnya sudah dibaca kemarin. Baca dulu insyaallah ya. Bunyi hikmahnya al-bastu ta'khudhu an-nafsu minhu haddaha bi wujudil farhi wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Lanjutannya kemarin itu. Kalau kemarin itu kan al-arifuna idza busitu akhwaba minhum idza qubitu wala yakifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Terjemahnya al-bastu kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba, kelonggaran, kemudahan, rezeki dan sebagainya. Ta'khudhu an-nafsu mengambil bagian nafsu, minhu dari kelonggaran itu, kemudahan itu, hadzaha bagiannya, biwujudil farhi dengan adanya kegembiraan. Ini maksudnya ketika kita diberikan kemudahan, kelonggaran, rezeki lancar, maka di situ itu hawa nafsu itu ambil bagian, ikut ambil bagian. Biwujudil farhi dengan adanya gembira. Wal qabdu dan kesempitan, kesusahan atau rezeki tidak lancar, semacam itulah. La hadza li nafsi, tidak ada bagian li nafsi bagi hawa nafsu fihi di dalam qabat itu, dalam kepayahan itu. Paham maksudnya ya? Di tatkala kita dilonggarkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah urusan kita, kemudian kita bergembira, senang, nah di sana itu nafsu ikut ambil bagian. Tetapi tatkala kita disempitkan, nafsu itu malas. Tatkala kita ini semua serba diberatkan, kadang kita sakit, kadang rezeki tidak lancar, kadang masalah-masalah datang, nafsu nggak mau, nggak perlu digoda itu orang. Paham ya? Nah, kalau yang minggu lalu kita bahas orang-orang yang arif dekat dengan Allah itu
mereka ketika dilonggarkan takut. Kenapa? Karena dilonggarkan itu rentan. Rentan apa tadi? Nafsu itu ikut berkecimpung sehingga orang itu biasanya lupa kepada Allah, lalai jadinya kepada Allah. Wala yaqifu ala hududil adab, tidak akan mampu untuk menjaga adab tatkala diberikan kelonggaran itu, illa qalilun, kecuali sedikit dari hamba-hamba Allah. Maka senangnya para kekasih Allah itu ya dalam keadaan kekurangan, itu senangnya. Karena kenapa? Karena kalau sudah dibukakan hanya sedikit orang yang bisa selamat. Itu sudah dari dulu, pengalaman dari dulu. Jangankan kita, kemarin yang ceritakan siapa? Sahabat Nabi Sa'labah itu berjamaah hari-hari ketemu Nabi, sholatnya di belakang Nabi sebelah kiri, dan itu terus dibuat sahabat Nabi. Tapi bisa gak terpeleset dengan dunia? Yang dulunya aktif berjamaah, aktif di majelis Nabi, tiba-tiba mulai sibuk dengan urusannya seperti itu. Sehingga apa? Ya terfitnahlah akhirnya Sa'labah tersebut. Itu sahabat, apalagi kita. Paham ya? Maka kita hidup di dunia ini memang ya, ketika kita lahir di dunia ini mau tidak mau ya kita akan diuji oleh Allah itu. Maka kurang pas kalau kita doa, ya Allah selesaikan masalah-masalah saya, itu kurang pas sebenarnya. Karena kita ini hidup pindah dari satu masalah ke masalah yang seperti itu dah terus sampai kita mati. Kita makan ini ngilangin masalah enggak? Hah? Kalau enggak makan masalah. Maka kita makan. Nah, kalau enggak makan kan sakit, lemas, tidak mau berusaha jadi. Makanya kita makan itu menyelesaikan masalah. Kita tidur untuk menyelesaikan masalah. Lama dia tertindo sakit otak. Dia kuat pegawaian. Intinya apapun pegawai ini itu belajar untuk selesaikan masalah, pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita berusaha ini kenapa? Karena orang masalah mesti berusaha. Apa sih itu beli beras, apa sih tanam. Jadi setiap hari ini kita pindah dari satu masalah ke masalah yang sampai kapan? Hah? Oh enggak, sampai mati. Enggak. Sampai masuk surga baru selesai masalah. Surga enggak masalah sudah. Senang-senang toh. Kalau mati amalnya buruk gimana? Tambah gede lagi masalahnya. Jadi kita ini pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Setiap apapun yang kita buat, maka yang benar kita minta itu, ya Allah mudahkan urusan saya. Jangan minta selesaikan masalah saya. Minta mati berarti. Karena masalah itu nggak akan selesai selagi kita hidup nih. Masalah itu selesai, itu yang datang, itu selesai, yang datang itu terus. Allah firmankan dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi, kata Allah. Nah, maka diantara tujuan kita itu diciptakan, diantaranya untuk diuji memang, untuk diberikan masa. Inna khalaqnal insana, sudah kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang hina, nabtalihi, kemudian kami uji ya. Paham ya? Nah, maka ini hidup kita ini gak akan bisa selesai dari masalah. Kita apapun yang kita buat hakikatnya menyelesaikan atau menghindari permasalahan. Kita makan, karena kalau nggak makan masalah nanti, lapar, sakit. Kita istirahat juga menghindari masalah. Kalau istirahat pusing kepala, sakit. Jadi apapun yang kita buat di dunia ini pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Insyaallah ya. Masa mau hidup gak mau masalah? Gak bisa. Nganggur itu juga masalah. Masalah gak nganggur itu? Masalah besar nganggur itu. Paham ya? Nah, selagi kita di dunia, ujian-ujian akan terus berdatangan. Dan ujian itu tidak hanya berupa keburukan, harus kita pahami. Dek nafas sekedar sakit no, sendik-sendik maik no. Bukan itu saja yang namanya ujian. Apapun yang datang dari Allah itu ujian.
Jelas Allah firmankan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian, bil khairi wa syarri, berbentuk kebaikan juga keburukan, yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai, fitnatun, sebagai bentuk ujian. Ini ada barang harta benda, sakit, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, ujian juga. Tapi harus kita pahami juga nikmat senebang setelah ini ujian. Harta benda, ilmu, jadi alim, jadi hafiz, jadi pimpinan, punya harta benda, itu semuanya ujian. Paham ya? Malah terkadangan orang bisa jatuh itu kebanyakan tatkala diberi kenikmatan itu. Marah kemarin apa sih cerita Rubin? Lo coba gampang lo. Monyet lo kan lamun netek di atas lulu. Semakin datang angin belik, semakin datang badai, semakin teguk sana berjauh. Naik mana bahkan sana kaki pohon ada yang dia terik, semakin kuat dia. Tetapi lamun wah mulai angin no telang, badai no telang, mulai longgar pegangannya monyet itu. Nanti bertiup angin yang sepoi-sepoi, lupa no pada hari di atas lulu. Sehingga apa, ketindoan trik, pola pun rasa diri. Nah begitulah kita. Terkadang tatkala kita diuji ni, masya Allah, dia terlepas leman tasbih tu, dia terlepas tasbih tu. Situ jauh doan. Salawat dia telah putus, zikir dia telah putus, berjamaah dia telah putus tatkala diuji itu. Tetapi tatkala diberikan kelonggaran, nah mulai mulai gak lepas pegangan tuh, merasa itu berdua ngene sehingga apa ya, sandarannya mulai lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang berdoa, wah berdoa ikut tinggal ku beli, tinggal ku harap. Lah jadi benar aja ya Allah, nara beras ya Allah. Neka ya tinggal ATM. Itulah. Paham ya? Makanya terkadangan ada memang hamba-hamba Allah itu yang Allah Subhanahu wa taala memang takdirnya itu memang lebih baiknya disempitkan rezekinya, memang ada. Walaupun dia usaha sebesar apapun, sehebat apapun, akan ditetapkan oleh, ada memang hamba-hamba Allah yang seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu firmankan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh. Kalau aku berikan, luaskan rezekinya kepada hamba-ku itu, labagaw fil ardh, nanti bisa jadi dia melampaui batas. Maka tetap aja segitu dikasih oleh Allah, walaupun sekeras apapun segitu saja dikasih oleh Allah. Karena ini karena dikasih lebih, labagaw fil ardh, akan menyimpang dia nanti. Ima dia akan sombong, ima dia akan lalai, ima dia akan lakukan harta bendanya untuk hal-hal yang tidak, yang merusak dirinya, rusak agamanya. Maka segitu saja yang Allah kasih. Walakin yunazziluhu biqadari ma yasha. Tetapi Allah turunkan dengan menurut maslahat hamba tersebut. Paham ya? Nah, ada juga model hamba-hamba Allah itu yang enggak seperti itu. Maka dalam hadis qudsi itu ada hadis yang mengatakan, inna min ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, la yasluhu imanahu illa bil ghina. Sebagian dari hamba-hamba itu, kata Allah, ada yang tidak akan bisa lurus imannya ini kecuali seperti harta benda. Memang ada hamba Allah yang ditakdirkan kaya, ada. Memang itu yang terbaik untuknya. Maka kadang kita jangan iri. Kalau ada orang itu diberikan harta benda, ya memang itu yang terbaik. Kalau enggak, nanti dia nyeleweng kalau dia ambil hartanya. Saya sebutkan, sebagian daripada hamba-hamba itu tidak akan bisa sempurna amal ibadahnya, imannya, illal ghina, kecuali kuberi harta benda. Paham ya? Lau abqartuhu, kalau aku pakirkan dia, la afsadahu dzalik, kalau aku ini ambil hartanya ini,
dia akan rusak ini orang. Biarkan oleh Allah seperti itu. Ada memang hamba-hamba Allah seperti itu, diberikan kemudahan rezekinya, dan dengan itulah dia bisa dekat dengan Allah. Dia bantu orang, dia buat kebaikan-kebaikan, dia sumbang ke sini, sumbang ke situ, memang terbaik sudah. Nanti kalau saya pakirkan dia, malah dia akan rusak, akan jauh dariku. Wa inna min ibadi, dan ada juga hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la yasluhu imanahu illal faqr, tidak akan lurus imannya, amal, kecuali aku jadikan dia apa? Fakir. Memang terbaik untuk dia begitu itu. Walaupun dia berusaha begini, tetap begitu. Kenapa? Lau agnaituhu, kalau aku kayakan dia, la afsadahu dzalik, dia akan rusak nanti. Kalau aku limpahkan semua harta benda kepada dia, dia akan lali, dia akan maksiat, dia akan sombong, dia akan takut, semua akan terjadi nanti. Makanya terbaik untuk dia seperti itu. Maka syukurlah apapun yang terjadi pada diri kita, pasti itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Jangan kita iri, jangan kita iri hati kepada itu, terbaik sudah. Karena kalau orang itu digitukan, memang itu yang terbaik, karena itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di saat dia diberikan itu masih tetap ketaatan, keistiqomah dalam kebaikan kepada Allah. Tetapi kalau sudah diberikan begitu kok dia jadi lali, ya istidraj namanya itu sudah. Nah, itu bahaya. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kita ini tidak akan bisa terlepas dari ujian-ujian Allah Subhanahu, dan ujian Allah itu baik berupa kebaikan, harta benda, kemudian kesehatan, kemudian anak-anak yang soleh, yang bagus, kemudian kita jadi tuan guru, kayak ustadz, kita punya jabatan, itu juga ujian. Kebanyakan disitulah terkadang kita ini lemah, terjerumus ketimbang ujian-ujian yang berupa keberatan, kesusahan, kesakitan, harta benda kita berkurang, susah. Di situ itu terkadang kita walaupun ujian, di situ kadang kita bisa mudah dekat dengan Allah, aktif dalam kebaikan-kebaikan, karena enggak ada yang kita ribetkan. Tetapi kalau sudah harta benda itu banyak, mulai kita beli ini, sehingga otak kita ini sudah pusing ngurus-ngurus itu, sehingga enggak ada waktu kita untuk lakukan kebaikan-kebaikan. Paham ya? Nah, di sini hikmah ini, al-bastu ta'khudhu nafsu minhu hadhaha bi wujudil farhi. Nah, nafsu itu mengambil bagian tatkala hamba itu diberi kemudahan. Nah, ini yang ditakutkan oleh arifin itu, tatkala mereka diberikan kelonggaran dari semua urusan-urusan dia, nanti takut hawa nafsu itu ambil bagian, karena disitulah pernah hawa nafsu itu. Kalau semua dimudahkan, ya hawa nafsu bermain di situ. Karena nafsu itu senangnya di situ itu. Kan pernah tuh sering yang sampaikan bagaimana dahsyatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak bisa dilawan dengan zikir, nggak bisa. Dia paling kuat zikirnya hawa nafsu itu. Paham ya? Nah, yang bisa mengalahkan hawa nafsu ini tepejahan ya, dendek beng tempat ya, payahan ya, kurusan ya, kurang ya, dendek beng kesempatan mati no. Maksudnya dendek apa mati, lemah dia. Bagaimana diceritakan dalam hadis, sering juga yang sampaikan itu kan, ketika Allah ciptakan akal, hadis, hawa nafsu. Akal dikatakan man ana, kata Allah kepada akal, anta rabbi wa ana abduk, ya Allah aku hambamu, engkau Tuhanku. Itu hati, manut. Ketika akal juga ditanya, ya akal, man ana wa man anta, aku sai, kamu sai. Akal jawab, anta rabbi wa ana abduk, aku hambamu, engkau Tuhanku. Tapi tatkala nafsu ditanya, ya nafs, man ana wa man anta, apa jawabannya? Ana, anta, engkau, aku. Itu nafsu. Sehingga diperintahkan malaikat, masukkan dia ke neraka yang paling panas, pokoknya paling panas neraka, masukkan dia supaya dikapok. 1000 tahun dipendam lihat itu. 1000 tahun, kelak malaikat bawa ke sini. Ketua Malik Subhanahu wa ta'ala, ya nafs, man ana wa man anta, apa jawabannya? Pada anak-anak, anta. Pagah nafsu ini. Terbaik Malik malaikat tolong ya lihat neraka paling dingin, neraka Zamharir arena. Mungkin lihat tuh saking dinginnya, sang lelah, sang kapok jadi sang tobat ya. Pendam 1000 tahun lihat itu. 1000 tahun selesai panggil.
tempoh nafsu terketuan malik. Apa jawabannya? Tetap pada anak-anak anta saat dek ni arak li setiap di ni nafsu ni arak dek arak sampai piran lamun setan no lamun tengaji lamun tengeneno tu tengah andah lelu habara ko andah lelu lamun nafsu nak lihat ini oh senang ni nasoyan ngaji sabda ini Allah kesuai ustaz itu nafsu itu paham deh sehingga Allah katakan sudah ini enggak bisa, ini sudah neraka paling panas, enggak bisa. Maka Allah katakan, sebenarnya Allah tahu itu kelemahan nafsu itu, ini pelajaran buat kita, cara bagaimana kita ngalahkan itu nafsu itu. Enggak bisa dengan kita, itu enggak bisa. Maka Allah perintahkan malaikat, kamu kerangkeng dia, jangan kasih makan, jangan kasih minum, kerangkeng dia, jangan kasih apa-apa sudah. Ya, dikerangkeng dia sehari 2 hari, lemes dia. 3 harinya minta ampun tobat, aku tobat atau pojok Allah Ta'ala datang dan mendekatuan man anta wa man ana anta rabbi wa ana abdu baru mengatakan Allah itu Tuhan. Bagaimana caranya nafsu itu dia jangan diimpan dia itu, jangan dituruti. Makanya orang kalau keadaannya itu kobat susah, semuanya dalam keadaan serba tidak lancar, maka nafsu di situ tidak bisa berkembang dia. Karena berkembangnya nafsu itu tatkala kemudahan itu. Itulah berperannya nafsu. Ingin kita ini, ingin sehingga apa? Waktu habis hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ada dengan kelapahan misalnya. Tertanya lalu kan agak ribet dia. Lapah paling baik ini apa? Tinduk. Paham? Jadi seperti itu. Makanya para arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka keadaan yang kobat itu susah itu lebih mereka sukai ketimbang diberi kemudahan atau kelonggaran. Tetapi bukan berarti mereka ini gak senang yang seperti itu. Dalam hati mereka itu memang senangnya begitu. Tetapi ya kebanyakan kita lihat para wali itu ya harta bendanya banyak. Ini kesenangan di dalam hati ini sudah tidak ada yang kayak begitu. Nah, tatkala begitu itu ya Allah datangkan harta benda dunia kepada dia, tapi hatinya sudah ditutup dari kesenangan kepada hal tersebut. Bahkan berarti terus para wali itu hidupnya kirin. Nah, semua para wali kita tengok itu hidup mereka itu ya dilimpahkan karena Allah sudah berjanji kepada alam semesta ini, bumi ini, yal arqadal ta'ala wahai bumi ikhdim man khadamani, berkhidmat kamu kepada orang yang berkhidmat kepadaku, orang yang habiskan umur waktunya untukku, kau selesaikan semua keperluan-keperluannya. Allah katakan ke bumi ini. Nah, sebaliknya orang yang mati-matian kejar kamu, ya jadikan budak kamu, sehingga siang malam dunia doang, siang malam tinduk malik ya doang pikiran, sehingga ndak ada waktu ibadah, ndak ada waktu bersilaturahim, ndak ada waktu kebaikan itu tok. Kenapa? Ya Allah sudah katakan dia akan berkhidmat habis-habisan kepada dunia. Bukan dia memiliki dunia, tapi dunia memiliki dia. Pusing jadinya. Jadi bukan berarti terus para awliya ini enggak senang enggak suka dengan kesenangan-kesenangan itu terus dia jadi kiri itu enggak. Jangan kita takut. Ini amalan hati, makanya enggak jismi amalan hati. Ketidaksenangan dalam hati. Sehingga walaupun punya tetapi cukup hanya di tangan saja. Paham ya? Dan berarti setengah jengan ini dia berusaha terus jatuh juhu, terus jatuh enggak seperti itu tetap kita berusaha sungguh-sungguh. Cuman harus kita yakin rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, usaha sungguh-sungguh bergantung tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu hati-hati dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu. Jangan sampai kita melanggar. Paham ya? Nah, disitulah di antara maksud hikmah yang kemarin sama yang kedua. Kenapa para arifin itu senangnya yang qobat? Karena nafsu itu tidak bisa berkembang di situ. Agak susah dia berkembang, walaupun terkadang bisa dia bermain nafsu itu tatkala kita ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan terhimpit. Cuman agak sedikit powernya itu sedikit. Ada enggak dengan miskin terus ngerampok? Ada enggak? Maling? Ara.
Lagu maling na paling untuk kisik tiyan pira lalo paling maling manok kan paling apa. Tetapi dalam keadaan kelonggaran, oh itu lebih itu. Kalau kelonggaran itu bukan lagi macam-macam mau bisa dibuat sudah. Pelanggaran-pelanggaran karena apa? Semua dia bisa buat karena semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala terhimpit itu kebanyakan ya nafsu itu agak sedikit berperannya untuk mengajak kita lalai atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah para aulia itu lebih dalam hatinya itu senang ketika mereka agak disempitkan urusan-urusan mereka, sehingga mereka bisa tetap ngadunya, harapnya, mintanya, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalil. Hanya sedikit saja yang bisa lolos dari gangguan hawa nafsu tatkala orang itu dimudahkan dalam urusan-urusan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin sebelum kita lanjutkan tanyakan. Ini hampir saya kemarin sudah permasalahannya ini. Apa namanya bahasan. Ya. Paham tapi ini ya. Gampang lah insyaallah, dia terlalu ya intinya apa? Nah, kan kita ceritakan kisahnya para wali-wali Allah, para arifin baik yang ibtida, yang baru permulaan atau yang sudah wasil, mereka lebih senangnya itu seperti itu. Karena apa? Ya orang berada di posisi itu memang ya dekatnya dengan Allah itu lebih ketimbang diberikan kemudahan. Nggih. Iya. Dimana ketika kita berada di dalam bongkaran, Iya. kita berbahagia di situ dia bermain. Iya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita bergembira dalam keadaan kita di dalam bongkaran? Bergembira ini dalam keadaan bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dikasih kegembiraan atau kelonggaran ini. Apa ada nafsu itu mengambil bagian kalau di dalam Nah, maksudnya di sini nafsu yang mengajak kepada ketidakbaikan, pelanggaran kepada hukum-hukum Allah. Kalau kita diberi nikmat kita syukuran, buat roa syukuran, itu hadis bin nikmah namanya, bukan pelanggaran. Itu bagus. Ini ketika kita dibukakan pintu kemudahan oleh Allah terus kita gembira, nah terus disarupan apa kemudahan untuk melanggar perintah Allah. Malah apa contohnya? Biasanya kan lamun serapuk temudaan mulai itu milih beri apa-apa kan? Beli ini sehingga apa? Luwih waktu tu ngurus benda-benda sehingga otomatis kekurangan terjadi dalam ibadah tu bisa jadi mulai terlalai, mulai kurang aktif, mulai kita itulah. Itu paling minim. Lebih-lebihnya nanti bisa jadi kita takabur sombong. Bisa jadi lagi kita gunakan untuk hal-hal maksiat. Paham tak? Ya itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita diberi kemudahan oleh Allah, kemudian kita syukur terhadap nikmah, kemudian kita gunakan tasarrufkan dia kepada yang kebaikan. Ini nafsu juga, tapi nafsu yang diridhoi oleh Allah, nafsu yang baik. Ini maksudnya nafsu-nafsu yang mengarahkan untuk kita semakin durhaka, jauh lalai maksiat kepada Allah, itu yang tidak boleh. Maka terbaiknya gimana? Mintanya kayak kemarin itu, terbaiknya kalau minta itu. Ya, kalau kita dipilih jadi pejabat ya jangan doa minta menang. Ya Allah menangkan saya, jangan. Menangan nanti jadi korupsi sih deh. Doa apa? Ya Allah berikan yang terbaik. Berarti kalau minta yang terbaik, menang kalah juga baik. Jangan minta kaya, ya Allah jadikan aku orang kaya. Kaya itu masih same itu. Banyak orang kaya jadi bejigar deh. Orang kaya jadi semakin baik ada enggak? Masih dominan itu. Minta harta benda yang luas, yang barakah, yang membawa kita semakin dekat dengan kan pada kenana kan? Pada kenana kemarin yang kaya kerja minta harta berkah luas barakah. Pada kenana lagu cara minta beda. Berarti lamun terjadi dengan sugih
mesti terjadi dengan baik, karena kita minta harta barokah, banyak yang dekatkan kita dengan Allah. Tapi kalau minta kaya tok sugih, jadi Fir'aun, jadi Korun, bahaya. Paham dah? Minta yang sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, silahkan. Sudah beli motor, pihak balik baru, syukuran, tahadus bin nikmah, bergembira atas nikmat yang Allah berikan. Ini Allah senang yang seperti itu. Ini maksudnya kalau kita dibukakan rezeki, harta, benda ini dan sebagainya yang biasanya aktif dalam satu kebaikan-kebaikan, mulai kita lalai, mulai kita kurang perhatian dengan ibadah, mulai kita agak sedikit naik kanuknya, sombongnya, mulai itu yang ditakutkan yang seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Lagi dengan dalam Al-Quran kan Allah bahasakan dalam surat Asy-Syu'ara itu, wa idza masal insana durru da'ana li dzambihi. Sifat manusia seperti itu dah dari dulu diabadikan dalam Al-Quran. Tatkala mereka diberikan dharra, kesempitan, kesusahan, da'ana qa'iman au qa'idan, mereka selalu angkat tangan doa kepada kami, kata Allah, siang malam duduk berdiri di jalan doa, ya Allah minta ya Allah. Tetapi idza kasyafnahu, tatkala itu sudah dihilangkan, seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Idza hum yaqnatun mulaila lalai. Itu memang sifat kita seperti itu. Makanya yang terbaik adalah minta yang terbaik saja. Kalau minta terbaik ya kaya, insya Allah kaya yang terbaik. Miskin yang terbaik. Paham deh? Apapun pokok minta yang terbaik. Maka kita disuruh oleh Allah itu, disyariatkan dalam sunnah Nabi itu, untuk apapun yang kita buat, untuk sholat istikharah, minta yang terbaik. Karena kalau sudah dari Allah pasti terbaik. Kalau dari nafsu kita tanpa kita libatkan Allah, itulah jadi masalah. Dapat tapi dapat jadi masalah jadinya. Tidak dapat juga jadi masalah. Sehingga apa? Karena kan kita tidak punya apa-apa, susah, ribet juga. Tapi kalau kita sandarkan, minta kepada Allah, istikharah, minta, pasti sudah yang terbaik. Ada atau tidak adanya, karena sudah kita libatkan zat yang maha sempurna, yang tahu dengan keadaan kita. Sudah kita diperintahkan untuk istikharah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada lagi? Paham tak ini? Allahu Akbar. Kenapa kok kita dengan Islam ini ribet sekali? Ya memang seperti itu kita ini. Hidup di dunia bukan tempat kita, ya. Serba teratur. Kalau kita nggak mau ketaturan ya nggak usah, sudah. Ikut sudah tuh juru ketut dan sebagainya itu. Memang kita ini bukan tempat kita di dunia ini. Makanya ini darul amal, tempat kita beramal. Allah sudah bang kita ini hikmah yang sangat luar biasa. Tabang di dunia ini darul amal, seumurnya 60 sampai 70 tahun. Lagu tabang balasan amal lo dek narak batasnya dek surga no arah batasnya dek. Memang surga itu makhluk tapi dijadikan kekal oleh Allah. Tambah hari tambah nikmat. Lagu nekene wah susah-susah nih. Walaupun sebentar susah-susah lagu Arab itu senang kan dengan muslim. Arab itu senang. Dan semua terus jatuh susah, walaupun dikatakan penjara bagi orang iman di dunia ini, lagu walaupun penjara lagu Arab itu senang kan. Jangan sampai kita ngeluh kenapa kok kita ini orang Islam seperti ini. Jangan. Itu hikmah. Nanti akan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang begitu luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala wama khatar ala qalbil bashar. Nah, orang kafir sekarang ini apapun yang dia punya, kehebatan apapun yang miliki, mati sudah jadi empi-empi neraka, akan kena kekal fi nari jahannam khalidina, akan kekal, sudah enggak ada jatahnya untuk masuk surga.
Makanya orang beriman walaupun mungkin taatnya cuma sekejap, lalu maksiatnya ya dihargai oleh Allah taatnya walaupun sekejap itu, walaupun dia akan kekal nanti sampai berapa abad di neraka, tetapi suatu saat akan dimasukkan ke surga karena nilai iman sama amal walaupun sedikit itu akan bernilai. Tapi lamun dia beriman sama orang dengan kafir nih, wah tidak akan ada, dia akan diangkat dari neraka. Wallahu alam bisawab. Maka lamun temele kenikmatan sak kakal sa luar biasa, sampai terkaut kanca luahane ya, kenikmatan dekat dengan Allah. Lamun dah mau nikmat dengan Allah, zikir dengan Allah dalam ibadah ini sudah mengalahkan nikmat-nikmat yang lain sudah. Cuman ya belum kita dapatkan. Belum kita dapatkan. Kalau sudah dapatkan nikmat zikirnya ya Allah, mesak-mesak doang lek bali wah marak lek surga sih terasa. Ayo nikmat hakiki saya pur tepe tak ndek tak lelah apa-apa, pusing peta apa-apa naga kan itu nih pusing pengen senang apa, beli begini, punya ini, beli ini. Ya senang, paling senangnya sebulan 2 bulan marak biasa. Dunianya begitu. Senangnya tatkala kita belum namun doa berdoa senang paling seminggu 2 minggu kan marak biasa. Jadi masalah harus terbeli nenek, harus terurus nenek. Lagu lamun dengan bau dapat nikmat saat dekat dengan Allah, dikit dengan Allah aja. Dembe pun tahu nan rame na sendiri na kubur na lembe. Ya mau oleh ate na tayang pada peta insyaallah deh. Latih dia deh temu kenikmatan dekat dengan Allah. Ulama katakan walau dapantum halawatul wusul, kalau kamu sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah itu mengalahkan semua nikmat-nikmatnya para raja, maka sangat-sangat kamu sedih, khawatir kalau nikmat itu dicabut. Kalah nikmat-nikmat yang zohir karena kalau orang bisa nikmat dengan Allah, dia sudah dapatkan nikmat yang hakiki. Karena nikmat-nikmat yang luahnya kan Allah saat ciptaannya. Nah, lamun dengan nikmat kan Allah saat ciptaan nikmatnya, dia mau bayangkan gembe nikmat. Nah, lagu dia mantau dayat nih pote. Ipa tu saya insyaallah deh. Nah, dengan kita ngaji begini ini sedikit-sedikit kita usaha untuk itu carilah nikmat yang kekal. Apa itu? Nikmat yang kita dapatkan dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana wa kana siratal mustaqim siratal Salatullah Rasulillah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.